Ya, di sini ada soal nomor 1, bentuk bilangan berpangkat dari 4 kali 4 kali 4. Nah, di sini ada 4, 4-nya ada berapa kali? Ada 1, 2, dan 3. Berarti pangkatnya itu sebanyak 4-nya ada berapa kali? Berarti 4 pangkat 3. Jawabannya yaitu yang A. Langsung ke soal nomor 2. Jika A sama dengan 2, maka nilai untuk A kuadrat ditambah dengan A pangkat 3. Nah, di sini A-nya itu langsung kita ganti dengan angka 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 3. Di mana 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2 ditambah dengan 2 pangkat 3, berarti perkalian 2 ada 3 kali. Nah, di sini 2 kali 2 ada 4. Ditambah dengan 2 kali 2 4 dikalikan 2 lagi yaitu 8. Hasilnya yaitu 12. Jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada soal misalkan P sama dengan 2, maka nilai dari P pangkat 2 dikalikan dengan P pangkat 3 adalah. Di sini langsung saja sama seperti soal nomor 2 tadi, langsung kita masukkan nilai P-nya berapa? Nilai P-nya 2. Langsung kita masukkan. Berarti di sini 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 3 berarti 2-nya dikalikan 3 kali yaitu 8. Hasil perkalian 4 sama 8 yaitu 32. Berarti jawaban soal nomor 3 yaitu yang B. Mudah bukan? Lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk X sama dengan 5, maka nilai dari X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat min 2. Nah, di sini ada cara 1 dan cara 2. Untuk cara satunya kita hitung manual. X pangkat 2 dengan mengganti X dengan angka 5. Berarti 5 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat negatif 2. Dimana 5 pangkat 2 hasilnya 25. Dan ini menjadi 1/25. Nah, ini hasilnya 1. Nah, untuk cara yang kedua, tanpa kita memasukkan angka X-nya atau nilai dari X-nya, langsung saja kita kalikan seperti ini. Habis nilainya jadi 1. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Nilai 10 pangkat min 2 setara dengan, nah karena pangkatnya min, maka jadi 1/10 pangkat 2, dimana nilai dari 10 pangkat 2 yaitu 100. Nah, di sini 1 bagi 100 berarti nilainya 0,01. Mudah bukan? Berarti jawabannya yang E. Nah, untuk anak-anak biasanya paling sering itu jawabannya yang A. Oh, ini pangkatnya negatif, ini 10/2 berarti negatif 100. Itu salah besar ya. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Bentuk sederhana dari A pangkat 7, B pangkat 7, dan C pangkat 7 dibagi dengan A, B, C adalah. Nah, di sini penyebutnya itu pangkatnya 1. Berarti jika ada pembagian seperti ini, berarti pangkatnya dikurangi. Nah, ini cara cepatnya ya. Berarti A ini yang penyebutnya pangkatnya 1 semua ya, yang ini. Nah, berarti A-nya tinggal pangkat 6, yang B pangkatnya juga 6, dan yang C pangkatnya sama 6. Karena apa? Karena dikurangi 1 semua. Berarti langsung ketemu jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 7. Nilai dari X pangkat 4 dikali dengan Y dibagi dengan Y X
pangkat 2. Nah, di sini sama-sama Y-nya itu pangkat 1. Berarti kita langsung bisa coret. Nah, sudah dijelaskan di soal nomor 6 bahwa pembagian kita tinggal mengurangi pangkatnya saja. Berarti pangkatnya tinggal 2, yaitu X pangkat 2 atau X kuadrat. Jadi untuk nomor 7 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 8 yang merupakan bentuk bilangan akar. Nah, yang namanya bentuk bilangan akar berarti yang tidak ada hasilnya. Di sini akar dari 16 ada hasilnya ya, yaitu 4. Untuk yang B hasilnya adalah 5. Dan berikutnya yang C, akar dari 36 ada hasilnya yaitu 6. Nah, di sini dari antara 8 dan 4 yang tidak ada hasilnya yaitu yang D. Berarti yang merupakan bentuk bilangan akar adalah akar dari 8. Lanjut ke soal nomor 9. Jika akar 100 adalah 10, maka nilai dari akar 200. Nah, di sini kita bisa jabarkan akar dari 200 yaitu 2 kali 100. Nah, di sini 100 kan tadi bisa diketahui 10. Berarti 10-nya bisa dikeluarkan, yang 2-nya masih dalam bentuk akar. Berarti jawabannya 10 akar 2 yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 10. Jika akar 36 adalah 6, maka nilai dari akar 72 ditambah dengan akar 2 adalah. Nah, di sini kita jabarkan satu persatu ya, dimana akar 2 itu hasil dari perkalian dari 36 dan 2. Nah, di sini kan udah diketahui akar 36 adalah 6, maka yang 36 ini keluar menjadi angka 6, sedangkan angka 2-nya masih dalam bentuk akar. Nah, akar 72 udah diketahui hasilnya yaitu 6 akar 2, maka tinggal kita tambahkan dengan akar 2 yang ini. Nah, karena ini bentuk akarnya udah sama, berarti yang akar 2 ini konstantanya kita anggap 1 mutlak. Nah, ini kita tinggal tambahkan 6 plus 1, hasilnya 7, akarnya tetap dalam bentuk akar 2. Nah, berarti nomor 10 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 11, bentuk paling kecil dari akar 300. Nah, akar 300 itu kan hasil kali dari 100 dikali dengan 3. Nah, di sini yang bisa kita keluarkan yaitu 100. Akar dari 100 berapa? Akar dari 100 yaitu 10. Nah, yang 3 karena bukan termasuk dalam bentuk akar, berarti 3-nya tetap di dalam akar. Berarti jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 12. Bentuk bila ketupat memiliki panjang diagonal 2 akar 5 serta 4 akar 5. Maka yang ditanyakan luas daerah belah ketupat adalah, di sini rumus belah ketupat setengah kali diagonal 1 dikali lagi dengan diagonal 2. Nah, diagonal satunya berapa? Diagonal satunya 2 akar 5. Sedangkan diagonal 2-nya yaitu yang 4 akar 5. Nah, ini bilangan dalam bentuk akar. Jika dikalikan dengan bilangan bentuk akar dan angkanya sama, maka hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu hasilnya 5. Berarti tinggal 2, ini 2 kali 5 kali 4. Nah, sedangkan yang 2
kita bisa coret dengan yang setengah. Tinggal 5 kali 4, yaitu jawabannya 20. Nah, di sini satuannya cm pangkat 2. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 13, bentuk paling sederhana dari 25.000. Nah, kita langsung menuju ke angka yang utama. Di sini angka yang utamanya itu yaitu 25. Nah, kita tinggal kalikan 10. Nah, kita tinggal mikir pangkat berapa nih 10-nya. Kita tinggal hitung, nolnya ada berapa di sini? 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3. Wow, gampang banget. Jadi jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 14. Berapa nilai dari akar 175 ditambah dengan 4 akar 7 dan dikurangi 2 akar 7. Nah, di sini sama seperti soal yang sebelumnya tadi, kita jabarkan dulu akar dari 175 itu hasil dari perkalian berapa sama berapa? Perkalian 25 dengan 7. Nah, kok bisa 25 kali 7? Coba deh kalian susun ke bawah. 25 kali 7. Nanti hasilnya lah 175. Ini kan 35, nyimpen 3. 2 kali 7 kan 14. 14 tambah 3 kan 175. Nah, di sini kita bisa jabarkan akar 25 kan bisa dikeluarkan. Akar 25 berapa hasilnya? 5. Nah, berhubung akar 7 ini tidak bisa dikeluarkan, berarti yang 7-nya masih dalam bentuk akar. Nah, kita lanjutkan yang plus 4 akar 7 dan negatif atau dikurangi dengan 2 akar 7. Nah, kita fokus pada nih akarnya. Akarnya kan sama. Kalau bentuk akarnya udah sama, berarti kita langsung operasikan yang angka utamanya ini. Nah, 5 tambah 4 berapa? 9. 9 dikurangi 2 hasilnya tuh 7. Nah, karena akarnya sama, berarti kita cukup tulis akarnya 1 kali ya. Ini jawabannya. Mudah bukan? Berarti untuk soal nomor 14 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 15. Jika diketahui 42 dikurangi dengan 3x sama dengan 30, maka nilai x-nya berapa? Nah, di sini kita jabarkan rumus aljabar ya. Ini bukan berlaku rumus ya. Kita tinggal pindah ruas saja. Nah, ini 42. Nah, ini yang 30 pindah ruas ke kiri sama dengan, karena yang awalnya tandanya positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif 30. Nah, yang 3x, karena kita yang dicari itu x, berarti x harus berlaku positif. Nah, kita pindah ke kanan sama dengan agar nilai x-nya itu positif. Berarti di sini 3x. Nah, 42 dikurangi 30 berapa ya? 12. Yang 3x tetap turun. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal bagi aja. X-nya berarti 12/3. Berapa ya? X-nya sama dengan 4. Mudah bukan? Jawabannya untuk soal nomor 15 berarti yang D. Nah, lanjut ke soal nomor 16. Jika x1 dan x2 adalah akar dari suatu persamaan x kuadrat dikurangi dengan 6x plus 5 sama dengan 0, maka x1 ditambah dengan x2 adalah. Nah, di sini kita faktorkan terlebih dahulu persamaan dari persamaan ini ya. Nah, sebelum kita memfaktorkan, kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini karena X kuadratnya itu enggak ada angkanya, berarti kita anggap 1. Sedangkan yang B itu adalah koefisien dari X atau angka yang melekat pada X. Nah, di sini angka yang melekat pada X yaitu
negatif 6. Jangan lupa tandanya ya. Sedangkan yang C itu adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Nah, di sini yaitu 5. Nah, jika udah diketahui A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, maka kita lanjut ke rumus untuk mencari X1 dan X2-nya. Nah, rumusnya yaitu untuk mencari X1 dan X2, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, banyak banget nih rumusnya. Nah, ini untuk matematika itu nggak perlu dihafalin ya. Matematika itu perlu dipahami. Nanti untuk rumusnya itu pasti hafal dengan sendirinya. Nah, untuk yang like, saya doakan dapat nilai 80 waktu UAS, dan untuk yang subscribe, saya doakan mendapat nilai 90 ke atas ya. Alhamdulillah kalau dapat 100. Nah, ini min B. B-nya berapa? B-nya kan udah diketahui tadi, yaitu min 6. Berarti min 6. Nah, ini jangan lupa minnya double. Minnya double plus minus. Nah, B-nya berapa? Min 6 kuadrat dikurangi dengan 4. A-nya berapa? A-nya 1, C-nya 5. Ini akarnya kurang panjang. Per 2 dikali A, berarti 2 dikali 1. Nah, ini min kali min sama dengan plus 6. Plus minusnya tetap ditulis akar. Nah, min 6 kuadrat berarti min 6 kali min 6 ya. Min 6 kali min 6. Berarti hasilnya berapa? Min kali min plus berapa? 36. Terus dikurangi dengan 4 kali 1 kali 5 20. Per 2 kali 1 berapa? 2. Nah, di sini nggak bisa langsung dicoret 6 dengan 2 karena di sini tanda plus dan minus. Beda lagi kalau di sini tandanya perkalian, langsung bisa dicoret 6 sama 2. Di sini tetap 6 plus minus 36 kurangi 20 berapa? 36 kurangi 20 ada 16 per 2. Berarti di sini 6 plus minus akar 16 berapa? 4 per 2. Nah, di sini udah diketahui X1, X2-nya itu 6 plus minus 4 per 2, sedangkan yang ditanyakan itu X1 plus X2. Berarti kita cari X1 nih. X1. Nah, X1 berarti kita pakai yang plus dulu. Berarti 6 plus 4 per 2. Di sini 6 plus 4 berapa? 10 per 2, hasilnya 5. Sedangkan X2 kita pakai yang minus atau yang negatif. Berarti 6 min 4 per 2. 6 kurangi 4 sama dengan berapa? 2 per 2, hasilnya 1. Berarti X1 nya 5, X2 nya 1. Berarti kalau X1 ditambah dengan X2 hasilnya berapa? 5 tambah 1, hasilnya 6. Nah, jawabannya untuk nomor 16 berarti yang A. Waduh, caranya panjang banget. Nah, ini kalian nggak perlu menghafal ya. Kalian harus cukup memahaminya saja. Lanjut ke soal nomor 17, tentukan rumus suku ke N dari negatif 4, negatif 1, 2, dan 5. Nah, di sini kalian harus hafal rumus suku ke N, di mana rumusnya UN A plus N-1 kali B. Nah, A-nya berapa? A-nya yaitu suku pertama, yaitu negatif
4. N-1 karena di sini yang ditanyakan adalah rumus, berarti N-1-nya tetap. Nah, B-nya yaitu beda, berarti bedanya berapa? Bedanya yaitu suku kedua negatif 1 dikurangi dengan suku pertama yaitu negatif 4. Berarti bedanya ada min 1 plus 4. Berarti ada 3. Berarti kita masukkan di sini 3. Negatif 4-nya tetap turun. Nah, di sini kita kalikan skema 3 kali N, 3N, dan 3 kali min 1 yaitu negatif 3. Nah, di sini 3N-nya bisa maju ke depan. Nah, ini kan sama-sama konstanta, negatif 4 sama negatif 3, berarti menjadi negatif 7. Nah, di sini udah kita dapat rumus suku ke N-nya, berarti 3N min 7. Jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 18. Jika diketahui baris bilangan yaitu negatif 1, 1, 3, 5, dan 7 yang terakhir, maka rumus suku ke N-nya adalah, nah ini sama dengan soal yang tadi sebelumnya ya, soal nomor 17. Berarti kalian harus hafal rumus suku ke N-nya. Berarti di sini tetap A plus N-1 kali B. Nah, ini 1 ya. Untuk A-nya berarti suku pertama. Di sini berarti kita isi negatif 1. N-1-nya tetap. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Nah, bedanya berapa? Berarti kita cari dulu bedanya, yaitu suku kedua 1 dikurangi dengan suku pertama min negatif 1. Nah, ini karena ada tanda negatif yang berdekatan berarti menjadi positif. Berarti di sini menjadi 1 plus 1. 1 tambah 1, 2. Nah, berarti bedanya di sini 2. Negatif 1-nya turun. Nah, terus kita kalikan skema 2 kali N, 2N, lanjut 2 kali min 2, 2 kali negatif 1, negatif 2. Nah, di sini 2N-nya bisa maju. Nah, min 1 dengan min 2 jadinya min 3. Berarti kita sudah bisa menemukan rumus suku ke N dari soal nomor 18 yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 19. Berapakah hasil dari 81 pangkat 0 ditambah dengan 43 pangkat 0 ditambah dengan 46 pangkat 0 dan ditambah 76 pangkat 0. Jika kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian jangan bingung dulu ya, karena melihat angkanya udah besar-besar terus dipangkatkan 0, waduh, yang pertama pasti panik. Nah, kuncinya berapapun angka jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Berarti ini semuanya itu hasilnya 1. Tinggal kita menghitung angkanya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Nah, 81 pangkat 0 hasilnya ya 1. Karena semua angka dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Sama halnya dengan 43, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya juga 1. Begitupun juga angka 46 dan 76. Berarti ini kita tinggal jumlahkan saja. Nah, hasilnya yaitu 4. Berarti jawaban untuk soal nomor 19 yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 20. Berapakah hasil dari 27 pangkat 1/3 dikalikan dengan 36 pangkat 1/2. Nah, di sini 27 pangkat 1/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Dikali dengan 36 pangkat setengah itu sama dengan akar dari 36. Nah, di sini akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Nah, kenapa kok bisa 3? Kita harus mencari
perkalian bilangan yang sama selama 3 kali dan hasilnya 27. Kita coba 3 kita kalikan 3 kali dengan angka yang sama yaitu 3, hasilnya pasti 27. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, ini kan perkalian angka yang sama sebanyak 3 kali, itu namanya akar pangkat 3. Jadi, akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Nah, sedangkan akar kuadrat dari 36 yaitu 6. Nah, kalau sudah menemukan bentuk akarnya, berarti kita tinggal kalikan 3 kali 6 yaitu 18. Berarti untuk jawaban soal nomor 20 yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 21. Bentuk sederhana dari 2 akar 3 dikali dengan 3 akar 2. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian fokus dulu sama angka utamanya, di mana angka utamanya di sini yaitu 2 dan 3. Nah, ini kalian kalikan dulu. 2 kali 3 yaitu 6. Nah, yang kedua, kalian fokus pada akarnya. Akarnya di sini akar 3 sama akar 2. Nah, bilangan akar kalau dikali itu jadinya dalam satu akar. Nah, nanti akarnya cuma 1. Nah, akar berapa? Ya, hasil perkalian bilangan yang ada di dalam akar yaitu perkalian 3 dan 2, 6. Berarti hasilnya tinggal kalian gabung 6 sama akar 6. Jadi jawabannya 6 akar 6, yaitu yang B. Nah, beda lagi nih kalau kalian menemukan soal seperti ini. 2 akar 3 dikalikan dengan 3 akar 3. Nah, yang pertama kalian fokus pada angka utamanya yaitu 2 dan 3. Berapa ya? 2 kali 3 6. Nah, yang kedua, kalian fokus pada bilangan akar. Nah, berhubung ini angka yang ada di dalam akar itu sama dan peraturan bilangan akar, nah, perkalian angka yang sama, perkalian bilangan akar yang sama, hasilnya yaitu bilangan itu sendiri, yaitu 3. Misal, kalian menemukan soal akar 5 kali akar 5. Nah, berarti hasilnya berapa? 5. Begitu juga seterusnya, angka seterusnya ya. Berarti untuk ini hasilnya 6 akar 3. Ya, seperti itu ya. Yang like saya doakan dapat nilai 80, yang subscribe saya doakan dapat nilai 90 ke atas. Lanjut ke soal nomor 22. Diketahui notasi ilmiah 4,76 dikalikan dengan 10 pangkat 3 jika dituliskan dalam bentuk bilangan yaitu, nah ini kita ubah ke dalam bentuk angka. 10 pangkat 3 itu setara dengan berapa ya? Nah, karena 10 pangkat 3 berarti perkalian 10 sebanyak 3 kali. 10 kali 10 berapa? 100. 100 kali 10 ada 1000. Berarti kalau dimanualkan 4,76 ini dikalikan dengan 1000. Nah, jika dikali berarti kita tinggal mundurkan komanya saja. Mundurnya sebanyak berapa kali? Mundurnya sebanyak 0 yang ada, berarti mundurnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti hasilnya 4760, 4760. Jadi untuk soal nomor 22 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan persamaan berikut. Nah, 6x sama dengan 24. Min 2xy plus 3x plus z sama dengan 0.
8x kuadrat sama dengan 32x. Pernyataan 4, 8x min 5 sama dengan 5y. Yang merupakan persamaan kuadrat. Yang namanya persamaan kuadrat berarti dalam angka dan variabelnya harus ada kuadratnya atau bentuk kuadrat. Berarti dari pernyataan 1 sampai 4 yang ada bentuk kuadratnya yaitu yang 1 dan 3. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 24. Bayangan 3 pada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 7 adalah. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, langsung saja bentuk x-nya kalian ganti dengan angka 3. Berarti di sini 2 kali 3 pangkat 2 ditambah dengan 3 kali 3 ditambah dengan 7. Nah, ini tetap 2 dikali dengan berapa? 3 pangkat 2 9 plus ini 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 9 plus 7. Nah, di sini 2 kali 9 berapa? 18. Nah, 18 plus 9 plus 7. Nah, kalian susun ke bawah. Hasilnya berapa? 34. Jadi, untuk soal nomor 24, jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 25. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 9x plus 7. Nah, kalau yang ditanyakan diskriminan berarti kita pakai rumus yang D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dimana yang A-nya bernilai 2. Ini A, ini B, yang 7 yaitu C. Nah, di sini langsung kita masukkan saja ke rumus yang ini. B kuadrat berarti 9 kuadrat dikurangi dengan 4-nya tetap. A-nya berapa? A-nya 2 dikalikan dengan C-nya bernilai 7. Nah, 9 kuadrat berarti berapa? 81. Dikurangi dengan 4 kali 2, 8. 8 kali 7, 56. Nah, tinggal kita mengurangkan 81 dengan 56. Berapa? Hasilnya 25. Berarti untuk soal nomor 25, jawabannya yaitu yang B. Nah, semoga soal-soal ini bermanfaat buat kalian buat latihan soal menjelang UAS semester 1. Yes, dikerjakan dengan kelompok atau bersama teman, saling koreksi lebih bagus ya. Semoga videoku kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Bye bye.